Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 youtuber pemula. Baik teman-teman, pemula, gimana? Trafikmu rusak, hancur? Tenang, hanya dengan 5 atau 6 juta itu trafikmu bisa kembali bagus. Mantap. Ya, hubungin aja. Siapa? Nggak tahu. Sekarang pertanyaan saya, trafik yang rusak itu bagaimana? Trafik yang hancur ini bagaimana? Ya, ini teman-teman harus paham. Apakah mungkin setelah monet gajinya tiba-tiba 0,10 dolar, 0,02 dolar itu disebut trafik yang rusak? Karena konten kreator atau teman-teman atau YouTuber pemula yang belum pernah menjadi seorang konten kreator ini bakalan paham, ya, bakalan ngerti saat baru diterima menjadi program partner YouTube yang tadinya itu berjuang 1 tahun babak belur, baru monet. Setelah itu di minggu pertama penghasilannya 0,10 dolar. Artinya kan cuma anggaplah 100 rupiah atau 200 rupiah satu video. 0,01 dolar, mungkin 50 rupiah dalam satu video. Di minggu pertama, di bulan pertama, ini bakalan terkejut. Ya, karena yang tadinya, dan bisa jadi yang tadinya sebelum monet itu ramai penonton, setelah diterima menjadi program partner YouTube, justru penontonnya makin sepi. Karena itu sistem sudah mulai berjalan, ya. YouTube memang seperti itu. Yang tadi, yang kemarin, yang dulu belum monet nggak ada iklan. Akhirnya apa? Setelah monet ada iklan, ya. Pas view-nya banyak, mungkin di minggu pertama view-nya meledak, iklannya pasti banyak. Kenapa? Karena memang bisnis. Saat iklan banyak penghasilannya kemana larinya? Ke YouTube. Konten kreator dapat enggak karena belum monet. Tetapi setelah monet, setelah iklan itu dibagi, YouTube mendapatkan hasil lebih sedikit, iklannya juga mulai dikurangin. Algoritma juga mulai dipersempit. Supaya apa? Supaya tidak banyak-banyak lah. Ya, namanya juga bisnis lah ya. YouTube akan memprioritaskan ke kreator yang memang baru upload video dan view-nya meledak. Tetapi masa-masa orientasi, anggaplah sebagai YouTuber pemula itu adalah masa orientasi. Semua pernah ngalamin. Tetapi nanti akan stabil saat YouTube atau sistem ini menilai bahwasanya teman-teman ini, oh anak ini stabil. Konten kreator ini konsisten. Di tahun berikutnya baru mungkin teman-teman akan mengalami bagaimana rasanya gajian rutin. Sekali lagi, hidup itu berpola, bos. YouTube itu juga berpola. Nggak serta-merta habis monet langsung gajian, langsung jadi kaya. Nggak seperti itu. Saya pernah ngalamin babak belur. Ya, apalagi setelah monet. Kesempatan inilah diambil oleh para ya, jasa perbaiki trafik yang rusak supaya cepat gajian. Masalahnya begini loh, bos. Di satu sisi, ya bisnisnya memang itu, ya bisnisnya memang itu. Di satu sisi teriak-teriak, buat apa ngasih super tank ke Insan Tutor? Karena trafikmu sudah hancur di sana. Artinya ada gerakan untuk tidak memberikan super tank, super stiker, dan segala macam. Bahkan nyebar hoak dulu, yang memberikan super tank, super stiker ke Insan Tutor, apalagi saat live segala macam, trafikmu bakalan hancur. Ini dari mana sumbernya? Sekarang ganti saya tanya, trafik hancur. Kalau kemarin Insan Tutor ditanya dari mana sumbernya, dari mana sumbernya, aturan YouTube nggak ada seperti ini. Sekarang saya kembalikan, dari mana sumbernya memberikan super tank dan super stiker itu bisa merusak channel. Sedangkan itu adalah memang fitur yang disediakan oleh YouTube untuk kreator yang ada kaitannya dengan iklan tadi di awal. Iklanmu makin sepi atau viewmu makin sepi. Kenapa? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Pemasang iklan juga mungkin mengencangkan ikat pinggang. YouTube juga, daripada YouTube juga ikut bangkrut, akhirnya kenapa? Yang belum dimonetisasi tampil iklan supaya menjadi sumber alternatif pendapatan YouTube. Karena yang bergantung hidup di YouTube atau bergantung hidup di Google juga banyak. Ya. Dengan
mengorbankan iklan yang sudah tampil sebelum monet, artinya apa? Konten kreator yang sudah monet, iklannya juga makin sedikit yang tampil di sana. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, karena pemasang iklan juga makin sedikit, Google sendiri ingin bertahan dengan perusahaannya supaya bertahan, supaya masih tetap eksis, memasang iklan di sana yang belum monet, sedikit mengorbankan konten kreator yang sudah monet. Ya, iklannya mungkin pendapatan sedikit berkurang, tetapi ada langkah strategis. Dikeluarkanlah fitur super thanks, super stiker, dan segala macam yang berbau super. Supaya apa? Supaya pendapatannya tidak turun-turun drastis lah dengan fitur itu. Ya, konten kreator yang sudah monet, pendapatanmu mungkin turun drastis karena ada kebijakan dari Google yang awal-awalnya itu sebelum monet ada iklan, ditutuplah dengan apa? Dengan itu, super tag, super stiker, dan segala macam. Tinggal dikembalikan ke kreator. Binalah hubungan emosional antara konten kreator dengan subscriber. Supaya apa? Supaya ada yang memberikan super chat, super stiker, segala macam. Ya, itu dimanfaatkan. Bahwasanya memberikan super thanks, super stiker akan merusak channelmu. Insan Tutor itu sudah merusak channelmu. Akhirnya kenapa? Dari celah situlah masuk yang memberikan super thanks, super stiker ke Insan Tutor, apalagi jumlahnya yang gede-gede, dicatat, dihubungi lewat HP, ditawarkan jasa memperbaiki trafik karena sebelumnya belajar di Insan Tutor trafiknya rusak. Bayar berapa? 5 juta, 6 juta. Lucunya lagi, sebelum saat dikabari jasa memperbaiki trafik, ditransfer 5 juta, 6 juta, 4 juta, ditransfer. Dan setelah apa yang diomongin dia, yang tadinya berpikir negatif ke Insan Tutor, ya, tidak memberikan super thanks, super stiker lagi, artinya karena memang begitu masifnya dia, akhirnya kena lah. Setelah transfer 3 juta, 4 juta ke dia, nunggu seminggu, 2 minggu, trafiknya tetap hancur. Kalaupun ada perbaikan trafik, ingat, kalau ada perbaikan trafik, yang melakukan itu adalah penjual jam tayang. Seakan-akan kalau kalian sudah bayar 5 juta, 6 juta, itu view-mu bakalan disuntik selama bulan-bulan itu. Kelihatannya memang naik, wah trafiknya naik, dolarnya naik. Ingat, duitmu yang keluar 5 juta, dolarmu nambah berapa? Paling nggak sampai juga 2 juta. Kelihatan trafikmu bagus. Setelah itu merongos ke belakangnya. Ya. Jadi saat kamu baik ke dia, saat dia baik ke kamu, hati-hati lagi, dompetmu, hati-hati dengan dompetmu. Seakan-akan trafikmu naik. Karena yang sudah kena semuanya sekarang ngumpul menjadi membernya Insan Tutor. Banyak sekali. Ya. Yang sudah kena 5 juta, 15 juta, 4 juta, sekarang menjadi membernya Insan Tutor. Karena member sudah 2-3 bulan, semuanya ada nomor HP saya. Yang katanya trafiknya hancur gara-gara memberikan super thanks segala macam. Dan kita juga sudah tahu, dari dulu kita udah tahu dari mana. Bahkan yang saat Insan Tutor live tiba-tiba banyak penontonnya, tiba-tiba like-nya banyak. Kita tahu kok sumbernya dari mana, tapi ya kita biarkan aja, saya biarkan aja buat apa. Tapi lo macam-macam ya gue sikat gitu aja udah. Masih tenang ya, masih tenang. Kalau Insan Tutor masih ngoceh, hati-hati. Kalau Insan Tutor masih ngoceh, berarti hidupmu aman. Tapi kalau sudah berhenti ngoceh, artinya udah diem, hati-hati. Ya, bubar nanti. Jadi hal-hal semacam ini yang harus teman-teman pahami sekali lagi ya. Jangan mudah terkecoh. Ya, sekarang yang sudah kena tipu, ini banyak yang ngumpul menjadi membernya Insan Tutor. Nanti saya akan live di sana lah, live khusus member lah. Ya, live khusus member. Jadi kalau memperbaiki trafik harus bayar 5-6 juta. Sekali lagi, kemarin aja ada yang ini.
yang komen di video saya saat saya membahas bahwasanya masalah spam video, kalau nggak salah ya, masalah spam video dan masalah hapus video. Setelah hapus video itu rekomendasimu bakalan drop dan channelmu bakalan makin sepi. Ada kok yang komen di sana, ada yang menghubungi saya. Dari mana datangnya kalau habis upload video itu rekomendasi makin sepi? Buktinya saya habis hapus video, channel saya baik-baik saja, justru penontonnya makin meningkat. Ya iyalah, ternyata yang komen ini terafiliasi ke penjual jam tayang. Kamu habis upload video, habis hapus video, videomu drop. Setelah itu kamu hubungin temenmu yang menjual jam tayang, ini videonya bakalan hancur. Akhirnya ditambahin supaya kedokmu nggak terbuka. Ini kan namanya apa? Bang Saat juga. Bang Saat. Kalau Jakarta namanya apa ya? Bang Saat. Namanya Saadudin, jadi dipanggil Bang Saat, ya kan? Tapi kalau Jogja apa namanya ya? Jogja itu apa? Mas ya? Jadi nggak usah disebut daerahnya lah dari mana ya, nggak usah disebut daerahnya dari mana. Karena dari Jakarta juga ada namanya Bang Saat sama Mas siapa itu, Kota Pelajar itu. Mana ya? Nggak tahu lah, intinya teman-teman hati-hati itu aja lah ya. Hati-hati. Hal-hal semacam ini sudah lama. Dulu sudah pernah Insantu terbongkar ya. Yang selalu membombardir Insantu Tor ini orang dari mana, ada dari Magelang, ada dari Medan, segala macam. Udah dibongkar. Ini muncul lagi dari Jakarta. Muncul lagi ini dari kota. Nggak usah kita sebut kotanya ya. Pak Ganjar Pranowo dulu kuliahnya di mana ya? GM ya? Di mana itu? Jogja ya? Mudah-mudahan teman-teman ya nerima lah, menangkap lah apa yang disampaikan. Aduh, kacau. Sehat selalu ya. Hati-hati. Ini menjelma sudah menjadi konten kreator besar. Subscribernya mungkin udah jutaan juga. Salam buat keluarga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat teman-teman.